Upaya untuk lebih mengenal Yesus perlu kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Dengan tekun berdoa kepadanya, hati kita diasah untuk menjadi semakin peka dalam mengenali suaranya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu, juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu itu ia duduk makan dengan mereka. Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan kita telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia,
pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Tema refleksi pada Minggu Paskah yang ketiga ini adalah kepekaan hati. Salah satu cara untuk kita menyalurkan kesedihan adalah dengan bercerita. Dua orang murid Yesus pergi ke Emmaus sambil mempercakapkan tentang Yesus. Percakapan mereka bisa jadi adalah cara mereka untuk menyalurkan kesedihan atau meringankan beban kedukaan yang sedang mereka alami. Boleh dibilang mereka saling menghibur. Ketika sedang bercakap-cakap, mereka tidak menyadari kalau Yesus itu hadir bersama mereka. Mereka lupa akan ajaran Yesus mengenai penderitaan dan kebangkitannya. Padahal mereka telah menghabiskan banyak waktu dengan mendengarkan pengajarannya. Namun bukan berarti mereka tidak mengenali Yesus. Hati mereka sangat peka meskipun dikatakan lamban. Mereka mengenali Yesus dari cara ia berbicara, mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Kepekaan hati semacam inilah muncul dari relasi yang intim dengan Yesus. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, upaya untuk lebih mengenal Yesus perlu kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Dengan tekun berdoa kepadanya, hati kita diasah untuk menjadi semakin peka dalam mengenali suaranya. Dengan mengasihi sesama, kita belajar untuk menerapkan kasih Tuhan Yesus di dalam keseharian hidup kita. Inilah kerinduan kita sebagai orang yang percaya atau sebagai orang yang mengimani Kristus. Hubungan kita dengan Allah bisa diibaratkan sebagai sepasang kekasih yang saling mencintai, di mana mereka selalu ingin untuk senantiasa ada bersama-sama. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, sebagai kekasih Allah, mungkin kita telah banyak membaca, merenungkan, atau bahkan mendengarkan firman-Nya. Kedekatan dengan Allah seharusnya menjadi landasan kepekaan hati. Dengan begitu, kita bisa mengerti setiap jalan yang diarahkannya kepada kita. Proses menjadi peka dan mengenalnya adalah pelajaran seumur hidup. Jadi, maukah kita belajar untuk mengerti kebenarannya agar kita lebih peka dan menyadari rencana Allah dalam hidup kita? Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang maha baik dan kekal, kami senantiasa bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk peristiwa iman teristimewa untuk kebangkitan Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Semoga dengan kebangkitan Putramu Tuhan kami Yesus Kristus memampukan kami untuk selalu memiliki kepekaan hati. Semoga kami selalu mampu untuk mencintai sesama kami, agar kami selalu menyadari kehadiran-Mu dalam setiap peristiwa hidup kami. Mampukanlah kami agar kami tetap setia dan mengimani Engkau sebagai Allah yang hidup, kini dan sepanjang masa. Amin.